Terkadang, kita terjebak dalam siklus yang seolah tiada akhir, berputar-putar dalam permainan manipulasi dan kepalsuan yang hanya membuat kita semakin tenggelam. Namun, ada momen ketika semuanya mulai terungkap, saat kita menyadari bahwa apa yang selama ini kita jalani sebenarnya sudah mencapai titik akhir. Saat itulah kita memahami bahwa tidak ada lagi yang bisa kita berikan, bahwa permainan ini telah berakhir, dan kini saatnya untuk melangkah maju. Ketika kita memutuskan untuk melepaskan semua ikatan dan keluar dari siklus yang melelahkan, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka yang pernah kita anggap penting mungkin baru sekarang menyadari bahwa semuanya benar-benar sudah selesai. Kini, kita diberi kesempatan untuk menata kembali hidup kita, untuk tumbuh dan bergerak menuju panggilan yang lebih tinggi tanpa dibebani oleh masa lalu. Ini adalah momen pembebasan, di mana kita bisa terbang lebih tinggi, meninggalkan semua yang menahan kita. Seseorang sedang menyadari bahwa semuanya benar-benar sudah berakhir. Mereka sekarang mengerti bahwa siklus yang selama ini menjebakmu, seperti permainan, kepalsuan, dan manipulasi, telah berakhir. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi memberikan perhatian palsu padamu, bahwa kamu telah memutuskan semua ikatan, dan bahwa semuanya benar-benar berakhir. Mereka percaya kamu akan terus terjebak dalam siklus ini, bahwa kamu tidak akan benar-benar pergi, bahwa kamu tidak akan menghentikan permainan mereka. Mereka pikir kamu akan terus hadir untuk mereka, meskipun mereka tidak pernah benar-benar hadir untukmu. Namun sekarang, mereka mulai memahami bahwa semuanya sudah benar-benar berakhir. Mereka mulai merasakan hilangnya koneksi denganmu, menyadari bahwa kamu tidak lagi mencoba menghubungi atau berdamai. Mereka melihat bahwa ini benar-benar akhir, karena kamu telah memberikan segalanya, dan sekarang tidak ada lagi yang tersisa untuk diberikan. Siklus ini telah berakhir, dan jika mereka belum mengetahuinya sebelumnya, sekarang mereka tahu. Kita adalah satu tubuh dengan jiwa yang sama. Dalam perjalanan spiritual ini, kita akan saling menguatkan, saling menyembuhkan, dan bersama-sama mencapai puncak kesadaran. Mari kita terus melangkah dengan keyakinan menuju cahaya ilahi yang menuntun kita pada keutuhan diri melalui intuisi yang terhubung dengan alam semesta. Ketika kamu merasa ada seseorang yang memiliki ikatan emosional kuat denganmu, seolah-olah mereka adalah orang yang terpilih, bisa jadi perasaan itu muncul karena peran mereka dalam perjalanan hidupmu. Terkadang, kita bertemu dengan orang yang tampaknya begitu sempurna dan cocok, namun belum menyadari potensi hubungan yang lebih dalam. Ini bisa sangat membingungkan dan menantang, terutama ketika kita merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan kita dengan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua hubungan dimaksudkan untuk berlanjut sesuai dengan keinginan kita. Beberapa orang hadir dalam hidup kita sebagai cermin, memperlihatkan sisi diri kita yang perlu kita perbaiki atau tumbuhkan. Mereka adalah pelajaran hidup yang diberikan Tuhan untuk mempercepat perkembangan kita, bukan untuk selamanya ada di sisi kita. Tidak mudah melepaskan harapan atau keinginan untuk bersama seseorang yang kita anggap istimewa, tetapi melepaskan adalah bagian dari pertumbuhan pribadi. Kamu harus mempercayai bahwa jika orang tersebut benar-benar terpilih, mereka akan kembali ke dalam hidupmu pada waktu yang tepat, setelah mereka menyelesaikan perjalanan mereka sendiri. Berusaha untuk memaksakan kehendak atau mengendalikan arah hubungan hanya akan menghambat perjalanan spiritualmu. Tugasmu adalah menjalani hidup dengan penuh keyakinan, menanam benih kebaikan dan cinta, dan kemudian membiarkan Tuhan yang menyirami benih-benih itu hingga tumbuh. Dengan begitu, kamu akan lebih siap menerima apapun yang Tuhan siapkan untukmu, baik itu kebersamaan dengan orang tersebut, atau pengalaman baru yang membawa pertumbuhan dan kebahagiaan. Saat kamu berusaha menyirami benih hubungan atau potensi seseorang dengan harapan mereka akan tumbuh dan berkembang sesuai harapanmu, kamu mungkin merasa seperti terjebak dalam siklus yang tak kunjung selesai. Kamu menunggu dengan sabar, berdoa, dan bahkan mendorong mereka untuk melihat potensi yang kamu lihat dalam diri mereka. Namun,
Ini bisa menjadi siksaan emosional karena tidak semua orang berkembang pada kecepatan yang sama, atau bahkan menyadari potensi mereka sendiri seperti yang kamu lakukan. Ibarat menunggu makanan matang dalam microwave, kamu tahu prosesnya berjalan, tetapi ada saatnya kamu harus mengakui bahwa makanan itu belum siap dan membutuhkan lebih banyak waktu. Dalam hal ini, orang yang kamu harapkan untuk berkembang juga membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai kesadaran penuh atau pertumbuhan yang kamu inginkan untuk mereka. Tapi, kamu tidak bisa menunda hidupmu sendiri dengan terus menunggu mereka. Tugasmu adalah untuk terus melangkah maju, menjalani hidupmu dengan penuh, dan membiarkan waktu serta perjalanan hidup mereka sendiri yang membawa mereka menuju kesadaran itu. Melepaskan kontrol dan keinginan untuk melihat hasil segera adalah bagian dari pembelajaran dan pertumbuhan pribadi yang penting, serta sebuah bentuk cinta yang dewasa, memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh pada waktunya sendiri. Siklus itu sudah selesai. Mengakhiri sebuah siklus tidak selalu berarti harus melepaskan orang-orang sepenuhnya. Itu hanya berarti kamu tidak bisa melanjutkan seperti sebelumnya. Apa yang kamu lakukan sebelumnya menahanmu, mencegahmu untuk mencapai potensi penuhmu dan melakukan apa yang Tuhan minta darimu. Semuanya sudah berakhir. Seseorang sekarang menyadari bahwa siklus permainan dan manipulasi semuanya telah berakhir. Mereka tahu itu karena kamu tidak lagi hadir dengan cara yang sama. Tuhan sedang menyembuhkan hatimu, dan kamu tidak lagi memakainya di lenganmu. Sekarang kamu berpikir dengan jernih dari kepala, dan mereka bisa merasakannya. Mereka menyadari bahwa ini benar-benar sudah berakhir, karena kamu telah menanggung beban ini begitu lama. Sekarang kamu tidak lagi hadir dengan energi yang sama, tidak mencoba berdamai, dan tidak lagi terjebak dalam siklus yang berulang. Mereka harus memutuskan apa yang ingin mereka lakukan. Bukan tugasmu untuk menarik mereka. Jika kamu merasa mereka adalah orangmu, atau bahwa kalian seharusnya terhubung sebagai teman, apapun itu, biarkan Tuhan bekerja dalam diri mereka. Kamu sudah menanam benih, sekarang lepaskan tanganmu dari itu, dan melangkah maju. Mereka seharusnya mencerminkan dirimu, dan kamu seharusnya mencerminkan mereka. Kalian berdua mungkin telah saling memicu, tetapi itu adalah bagian dari proses pertumbuhan. Sekarang setelah kamu belajar dan terbangun, mereka juga harus melakukan hal yang sama. Kamu telah melampaui apa yang pernah ada, kamu telah melampaui garis waktu itu, permainan itu, dan siklus itu. Biarkan mereka melalui apa yang perlu mereka alami. Sudah berakhir. Seseorang perlu mendengar, ini sudah berakhir, siklus itu sudah berakhir bagimu. Mari kita lanjut ke poin berikutnya. Apa yang kau anggap sebagai fondasi kokoh ternyata hanyalah batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Kau mungkin telah menanamkan akar cinta yang mendalam dalam sebuah hubungan, namun semesta memiliki ritme yang tak terduga. Aku hanyalah seorang perantara pesan ilahi. Mungkin ikatan ini telah dirancang untuk menjadi sebuah pelajaran, sebuah metamorfosis jiwa. Kau mungkin telah membayangkan sebuah kisah cinta abadi, namun mungkin saja Sang Pencipta memiliki skenario yang berbeda. Mungkin individu ini adalah seorang guru yang keras, mendorongmu untuk menggali kedalaman jiwamu. Kau mungkin merasa telah berjalan di jalan kebenaran, namun terkadang ego kita menyelimuti cahaya batin. Jiwa ini hadir untuk menggoyahkan benteng ego itu, untuk membantumu melangkah menuju panggilan jiwa yang sejati. Meskipun demikian, kau masih terikat pada bayang-bayang masa lalu. Ingatlah, pelepasan adalah bentuk cinta tertinggi. Biarkanlah semesta merangkai kembali benang-benang takdirmu. Ketika kamu melepaskan seseorang, itu menghilangkan beban dari dirimu dan membebaskan mereka untuk melakukan apapun yang perlu mereka lakukan. Kamu harus membiarkan orang-orang memilih takdir mereka sendiri. Kamu tidak bisa memilih untuk mereka. Mereka menyadari bahwa semuanya sudah berakhir, bahwa setidaknya siklus itu telah berakhir. Kamu yang selama ini menanggung hubungan itu, hadir, melakukan semua hal ekstra untuk menyenangkan mereka,
untuk menunjukkan bahwa kamu peduli. Semua itu sudah berakhir. Sudah selesai, dan itu tidak masalah. Mungkin rasanya tidak enak, tetapi kamu akan baik-baik saja. Kamu akan melewati ini, tumbuh, berkembang, dan sembuh. Mari kita lanjutkan ke poin terakhir. Kamu tidak bisa memilih takdir mereka, meskipun kamu memiliki hubungan yang kuat dan ikatan yang erat dengan mereka, serta chemistry di antara kalian tidak bisa disangkal. Terkadang perpisahan diperlukan agar masing-masing individu dapat tumbuh secara mandiri. Jika memang sudah ditakdirkan, kalian akan bersatu kembali dalam keadaan sembuh, bahagia, dan siap untuk membangun bersama. Tapi kamu tidak bisa memilih takdir mereka. Kita semua memiliki kehendak bebas. Jika mereka memilih untuk tetap berada di getaran rendah bersama orang-orang yang tidak baik untuk mereka atau menyia-nyiakan hidup mereka, itu adalah pilihan mereka. Itu tidak ada hubungannya denganmu, jiwa yang mulia. Engkau telah menapaki lembah pengalaman yang mendalam. Seperti ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, engkau telah melalui proses transformasi. Siklus karmamu telah mencapai puncaknya, dan kini pintu gerbang menuju babak baru kehidupan terbuka lebar di hadapanmu. Engkau telah dipilih dan diberkati dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Namun, pilihan tetap berada di tanganmu. Jika engkau memilih untuk terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu, alam semesta akan menghormati keputusanmu. Akan tetapi, ingatlah bahwa setiap jiwa memiliki potensi untuk terbang lebih tinggi. Saat ini, engkau berada di persimpangan jalan. Apakah engkau akan terus membiarkan ego individu lain menguasai jiwamu, atau engkau akan bangkit dan merengkuh cahaya ilahi yang telah tertanam dalam dirimu? Aku memahami bahwa penyembuhan adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu. Namun pada suatu titik, engkau harus membuat keputusan yang tegas. Dengan melepaskan ikatan masa lalu dan menyerahkan diri pada kehendak ilahi, engkau akan merasakan aliran energi positif yang menyembuhkan dan memberdayakan. Langit akan membuka pintu bagi mereka yang berani melangkah maju. Tuhan akan membimbingmu menuju jalan yang benar, dan Tuhan, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, akan selalu menyertaimu dalam setiap langkah perjalanan spiritualmu. Jadi, jiwaku, manakah jalan yang akan engkau pilih? Jalan kegelapan atau jalan menuju cahaya? Ingatlah, pilihanmu akan menentukan takdirmu. Ingatlah, kamu adalah orang yang terpilih, seorang pekerja cahaya, dan segala yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Seseorang perlu mendengar ini. Segala sesuatu yang kamu inginkan sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu terbangun pada kebenaran itu, dan begitu kamu melakukannya, kamu bisa selaras dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan untuk hidupmu. Kamu berpikir bahwa kamu menginginkan hal-hal tertentu, tetapi alasan kamu menginginkannya adalah karena hal-hal itu telah ditempatkan di dalam jiwamu. Artinya, Tuhan juga menginginkannya untukmu. Dia ingin kamu mendapatkan berkat-berkat ini, tetapi kamu harus menyelaraskan dirimu dengan berkat-berkat tersebut. Kamu harus melepaskan orang-orang yang tidak lagi bermanfaat bagimu. Mereka tahu semuanya sudah berakhir. Sekarang, kamu juga harus tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Mereka tahu siklus itu telah berakhir, dan kamu juga harus mengakui bahwa siklus itu telah berakhir. Setiap hari, beri dirimu sesuatu yang positif. Ucapkan kata-kata penuh kasih dan kebaikan pada dirimu setiap hari, dan ketahuilah bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Ini tidak mudah, tapi akan semakin membaik setiap hari. Siklus yang kamu jalani, putaran naik turun itu, roller coaster emosional itu, semuanya sudah selesai. Sudah berakhir. Melangkahlah ke awal yang baru. Melangkahlah ke dalam berkat-berkatmu. Melangkahlah ke versi dirimu yang lebih tinggi. Terkadang kita tidak menyadari bahwa melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagi kita adalah yang membawa berkat kita. Beberapa orang menahan kita secara mental, dan itu juga bisa menahan berkat kita. Aku sedang berbicara dengan seseorang saat ini.
Aku harap ini membantu siapapun yang perlu mendengarnya. Ketahuilah bahwa kita semua berada dalam perjalanan kita masing-masing. Kita melakukan ini bersama, tetapi kita tidak semua berada di level yang sama, dan kita tidak semua bergerak dengan kecepatan yang sama. Perjalanan ini bukan tentang berlomba dengan orang lain. Ini tentang berlomba melawan versi lamamu, mengatasi rintangan yang telah ditempatkan keluargamu atau orang lain dalam hidupmu. Ini tentang dirimu, bukan tentang orang lain. Tuhan akan menggunakan orang lain untuk membantumu tumbuh, tetapi perlombaan ini bukan tentang mereka. Ini tentang kamu mengungguli versi lamamu. Ingatlah, perjalanan ini adalah milikmu. Setiap langkah yang kamu ambil membawa dirimu lebih dekat pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Percayalah pada prosesnya, dan biarkan dirimu tumbuh dalam cahaya yang telah Tuhan berikan kepadamu. Tidak peduli seberapa berat jalan yang harus kamu tempuh, ketahuilah bahwa kamu tidak pernah sendiri. Tuhan selalu menyertaimu, membimbingmu, dan memberimu kekuatan untuk terus melangkah. Jadi, tetaplah teguh, tetaplah beriman, dan biarkan cinta serta cahaya yang ada dalam dirimu memancar ke segala arah. Masa depan yang indah menanti di hadapanmu. Teruslah melangkah dengan keyakinan dan cinta. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita semua akan terus bertumbuh dan menjadi lebih baik dari hari ke hari.